Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bikin lagi nih bolu tanpa dikukus, tanpa di oven. Ini cuma menggunakan teflon aja. Bisa dijadikan ide jualan ya teman-teman, atau sebagai isian snack box, atau cuma dimakan sendiri di rumah ya. Nah, rasa bolu ini beneran enak banget, super lembut juga wangi ya teman-teman. Cara bikinnya juga gampang banget dan hasilnya beneran luar biasa, empuk dan seratnya sangat halus. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, boleh dong teman-teman pencet tombol subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya juga biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih banyak. Ayo langsung aja kita lihat cara pembuatannya. Nah, langkah awal kita siapkan wadah, pecahkan 2 butir telur, 100 gram gula pasir, 1/4 sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh emulsifier, di sini saya pakai SP. Lalu kita mixer sampai mengembang, putih, kental, dan berjejak, lebih kurang 3-5 menit dengan kecepatan maksimal. Setelah lebih kurang 5 menitan, ini udah mengembang ya teman-teman. Kita matikan mixernya. Jadi kalau diangkat seperti ini, dia meninggalkan jambul dan adonannya nggak gampang jatuh. Selanjutnya saya udah siapkan 125 gram tepung terigu protein sedang dan tambahkan 1/4 sendok teh baking powder, 1/4 sendok teh garam, lalu kita campur rata. Lalu kita masukin ke adonan, sebaiknya kita ayak dulu biar nggak ada tepung yang bergerindil. Nah, lanjut kita campur rata semua bahan biar nggak berterbangan ya teman-teman, tepungnya keluar. Setelah itu kita nyalakan mixernya dengan kecepatan paling rendah aja. Kita mix sampai tercampur, nggak usah terlalu lama. Nah, ini udah cukup. Lalu kita tambahkan 50 ml susu cair. Di sini saya menggunakan susu kental manis 1 saset ditambah air. Lalu tambahkan 75 gram margarin yang udah dilelehkan. Boleh diganti juga dengan minyak ya teman-teman. Kalau menurut saya sih lebih bagusan ditambahin minyak ya teman-teman, lebih mulus. Tapi kalau rasa lebih enak ditambahin margarin ya. Nah, setelah itu kita nyalakan mixernya dengan kecepatan rendah. Kita mix sampai tercampur aja, nggak usah terlalu lama ya. Nah, ini udah cukup ya teman-teman, matikan mixernya. Lanjut, kita aduk rata menggunakan spatula. Kita rapikan dulu bagian pinggirannya. Nah, setelah itu kita campur rata, gunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas. Pelan-pelan aja dengan lembut seperti ini. Nah, kalau dirasa tekstur dari adonan udah mulus dan lembut, udah cukup ya. Nah, seperti ini. Lalu di sini saya akan ambil 1 sendok makan adonan. Ini akan saya tambahin pasta coklat secukupnya aja. Lalu kita campur rata. Nah, ini akan saya masukin nantinya ke dalam piping bag ya, atau plastik segitiga. Nah, untuk adonan yang banyak, saya tambahin pasta nangka sebanyak 1 sendok teh atau sesuai selera. Lalu kita campur rata ya. Jadi ini opsional aja, kalau teman-teman nggak mau menambahin pasta juga boleh. Nah, ini adonan yang coklat tadi ya, udah saya masukin ke dalam plastik segitiga. Lanjut aja langsung kita panaskan teflonnya menggunakan api yang kecil. Lalu kita oles dengan sedikit margarin. Jadi tergantung aja ya teman-teman, kalau dioles sedikit juga bisa, kalau nggak dioles juga nggak apa-apa, tergantung teflonnya ya. Dioles menggunakan tisu juga bagus ya teman-teman. Kita ambil sedikit margarin, kita oles aja ke cetakan. Jadi nggak numpuk terlalu banyak ya teman-teman margarinnya.
Lalu kita tuang adonan 2 centong aja. Soalnya nanti akan mengembang ya, jadi nggak usah terlalu banyak. Lalu akan kita tambahkan adonan yang pasta coklat tadi ya untuk motif. Jadi ini opsional aja sih. Kalau teman-teman mau nambahin boleh, gak ditambahin juga boleh. Lalu kita bikin motif menggunakan tusuk sate seperti ini. Teman-teman bikin yang lebih cantik ya. Nah, ini udah saya bikin semuanya, tinggal kita panggang menggunakan api kecil aja sampai matang dan permukaannya itu udah kering. Oke, karena tadi itu videonya nggak kerekord ya teman-teman saat mengangkat setelah mateng. Jadi langsung aja nih saya masukin ke dalam plastik OPP untuk dikemas. Saya gunakan ukuran 10 x 12 cm ya. Jadi kalau untuk kemasan sesuaikan aja teman-teman dengan keinginan masing-masing ya. Biar lebih cantik dan rapi, sebaiknya kita masukin ke dalam plastik seperti ini dan dikemas di dalam box kertas seperti ini ya. Rapi dan cantik ya teman-teman. Nah, untuk harga sesuaikan aja berapa modal yang habis ya teman-teman, dan untungnya sesuaikan aja keinginan teman-teman. Kalau dikemas menggunakan mika seperti ini juga bagus. Oke, langsung aja yuk kita lihat gimana dari tekstur bolunya. Nah, ini bagian bawahnya nggak lengket ya teman-teman. Kita potong. Nah, tekstur dari bolunya ini seratnya sangat halus, lembut, empuk, dan wangi banget. Juga enak ya teman-teman. Jadi, selamat mencoba di rumah ya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas dukungan teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.